Halo semua, nama saya Cynthia Andriani dari Universitas Sunda Mulia, jurusan akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai e-bisnis. Pendahuluan. Di tengah semakin majunya dunia teknologi dan semakin banyaknya kebutuhan akan pelayanan dalam dunia bisnis, untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan melengkapi aplikasi dalam suatu organisasi, maka dilahirkanlah tren e-bisnis. E-bisnis merupakan interaksi eksternal organisasi dengan para pemasok, pelanggan, investor, kreditor pemerintah, dan media massa, dan juga termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendesain kembali proses internalnya. E-bisnis akan meningkatkan kinerja bisnis dengan low cost dan open connectivity dengan diperkenalkannya teknologi baru pada value change dan menghubungkan value change untuk meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, membuka saluran baru, dan mentransformasi landscape persaingan. Landasan teori mengenai pengertian e-bisnis. E-bisnis atau electronic business merupakan suatu kegiatan transaksi atau jual beli atau bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun juga dengan rekan bisnis. Atau secara lebih singkat dapat diartikan, e-bisnis merupakan penggunaan teknologi informasi serta juga komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Teknologi informasi serta juga komunikasi pada e-bisnis ini digunakan dalam meningkatkan bisnis perusahaan yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit ataupun juga non-profit suatu perusahaan. Dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut e-commerce saja. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan subbagian dari e-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-commerce lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat www atau internet. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, e-commerce mempunyai goals untuk menambah revenue dari perusahaan. Pembahasan yang pertama, model e-bisnis. Model e-bisnis adalah suatu metode dalam melakukan bisnis agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan untuk mempertahankan keberadaan perusahaannya. Model bisnis juga menentukan bagaimana cara dan nilai apa saja yang ditambah oleh suatu perusahaan dalam menawarkan produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Secara sederhana, model bisnis adalah rencana untuk bagaimana sebuah perusahaan akan menghasilkan keuntungan. Model-model e-bisnis. Yang pertama ada C2C atau customer to customer. Ialah sistem komunikasi serta transaksi bisnis antar konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik dari situs yang pertama, pada lingkup antara customer ke customer bersifat khusus, sebab transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja. Yang kedua, internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi seputar produk, harga, kualitas, serta pelayanannya. Dan yang ketiga, konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Yang kedua ada B2B atau business to business. Ialah sistem komunikasi antar bisnis, antar pelaku bisnis, atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin serta dalam kapasitas produk yang besar. Karakteristik dari B2B yang pertama, ada pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut karena berdasar kebutuhan serta kepercayaan. Dan yang kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati serta service system yang digunakan antar kedua pebisnis juga menggunakan standar yang sama. Dan yang ketiga, sarana yang digunakan ialah Electronic Data Interchange atau EDI. Model yang umum digunakan ialah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis menjadi lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Yang ketiga, ada B2C atau Business to Customer. Ialah sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik dari B2C, yang pertama informasi yang disebarkan secara umum,
Yang kedua, pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Dan yang ketiga, pelayanan yang diberikan ialah berdasarkan permintaan. Jika konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat serta siap merespon permintaan konsumen tersebut. Yang kedua mengenai pembagian e-bisnis. Yang pertama ada Customer Relationship Management atau CRM. Pembagian ini menyangkut hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang meliputi sales, pemasaran, data, penjualan dan pelayanan, serta anggapan dari konsumen. Dan yang kedua Enterprise Research Planning atau ERP. Pembagian ini menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment. Kita mampu melakukan otomatisasi proses bisnis atau menyangkut hubungan dalam internal perusahaan tersebut yang meliputi production dan demand, human resource, sales and distribution, serta order management. Yang ketiga, Enterprise Application Programs atau EAI merupakan konsep integrasi berbagi proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. EAI berfungsi sebagai penghubung ERP dengan SCM atau ERP dengan CRM. Dan yang keempat, Supply Chain Management atau SCM merupakan manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. SCM ini menyangkut hubungan antara perusahaan dengan supplier. Yang ketiga mengenai tahapan e-bisnis. Ada 4 tahapan pemanfaatan jaringan komputer dan internet untuk tujuan e-bisnis, di mana terjadi transformasi perusahaan tradisional ke e-bisnis. 4 tahapan tersebut adalah yang pertama, mendayagunakan komputer. Komputer menawarkan berbagai keuntungan bagi sebuah bisnis, yaitu banyak dana dan waktu yang dihemat, dan meningkatkan produktivitas. Kita dapat menyusun laporan keuangan, membuat daftar persediaan, bahkan membuat materi perusahaan melalui komputer. Yang kedua, mendayagunakan jaringan dan internet. Apa yang ditawarkan jaringan komputer dan internet bagi sebuah perusahaan bisnis? Meningkatkan kemampuan koordinat dan komunikasi, baik itu internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas. Untuk kepentingan tersebut, kita dapat memanfaatkan email, ERP, ataupun mailing list. Yang ketiga, membangun dan mendayagunakan web. Web menawarkan informasi selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Anda dapat berbagi informasi dengan pelanggan melalui jaringan pelanggan baru. Dan yang keempat, e-commerce. Pada tahapan ini, perusahaan telah mempersiapkan dan membangun fasilitas transaksi online, baik dengan pelanggan maupun dengan para supplier atau dengan pihak lain yang berkepentingan dengan web. Yang keempat mengenai unsur-unsur e-bisnis. Yang pertama, ada pelaku bisnis, diantaranya yakni seperti organisasi, produsen atau perusahaan, supplier, rekan bisnis, konsumen, dan lain-lain. Yang kedua, ada alat media dan juga sumber daya yang digunakan. Di antaranya seperti teknologi informasi serta juga komunikasi, seperti komputer, internet, dan lain-lain. Yang ketiga ada kegiatan dan sasarannya. Di antaranya seperti aktivitas atau kegiatan dan juga proses bisnis, seperti pelayanan, penjualan, dan transaksi, dan juga operasi bisnis utama. Dan yang keempat tujuan. Di antaranya seperti komunikasi, koordinasi, pengelolaan organisasi, transformasi proses bisnis, serta juga berbagi informasi. Dan yang kelima, beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Di antaranya seperti dengan pendekatan yang relatif aman, peningkatan keuntungan, lebih fleksibel, efisien, peningkatan produktivitas, bisnis yang terintegrasi, dan lain-lain. Yang kelima, sasaran e-bisnis. Sasaran dari e-bisnis adalah pasar secara elektronik, atau sering disebut market. Menurut Forrester Research, telah terjadi pengembangan yang sangat fantastis terhadap jumlah komputer yang terhubung dalam internet, termasuk penggunaannya.
E-bisnis. Market ini menyimpan peluang omset yang sangat besar yang dapat diperebutkan oleh para pembisnis. Namun, untuk melakukan bisnis melalui internet ini harus benar-benar memperhatikan tentang produk-produk dan jasa apa saja yang dipasarkan. Mengingat orang-orang yang terkait dengan e-bisnis ini berasal dari berbagai tempat, pulau, negara, bahkan belahan dunia yang sangat heterogen, baik itu dalam hal kebutuhan, minat, maupun budayanya. Hanya produk-produk yang secara global memiliki kebutuhan masyarakat dan memiliki standar kualitasnya yang dapat dipasarkan melalui internet. Yang keenam, mengenai manfaat implementasi e-bisnis. Pertama, ada meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang luas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat, mempermudah pengelolaan aset perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan. Yang keenam, meningkatkan komunikasi seluruh stakeholder. Yang ketujuh, mengatasi kesenjangan digital. Yang kedelapan, media mempromosikan kompetensi perusahaan. Yang kesembilan, memperlancar transaksi bisnis. Dan yang kesepuluh, sarana pembayaran informasi secara luas. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari uraian tersebut, kita dapat simpulkan bahwa e-bisnis merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli atau bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun juga dengan rekan bisnis. Dan model-model bisnis ada C2C atau customer to customer, B2B atau business to business, dan B2C atau business to customer. Dan juga banyak sekali manfaat dari e-bisnis yang salah satunya adalah meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.